I think it's the only thing I'm good at. Berlatar di sebuah negara Meksiko, kisah diawali dengan seorang petani alpukat bernama Joe. Yang saat itu, Joe mendaftar di sebuah pertandingan ilegal demi mendapatkan sejumlah uang yang diketahui jika perkebunannya saat ini sedang mengalami gagal panen. Sehingga agar Joe bisa membayar para pegawainya, terpaksa Joe ikut serta dalam arena pertarungan ilegal ini. Dengan percaya diri, Joe mendaftar untuk beberapa pertandingan karena yakin bahwa dia tak akan terkalahkan. Sekalipun sempat terkena gigit lawannya, Joe menang di pertandingan pertamanya. Dan setelah mendapat perawatan seadanya dari pegawai sekaligus sahabatnya bernama Lopez, Joe kembali menantang para lawan-lawannya. Setelah Joe bertarung sebanyak 4 kali dan akan masuk ke pertandingan kelima, dia berhenti dikarenakan uang hasil pertandingan cukup untuk menutup gaji pegawai selama 2 bulan. Maka Joe memilih untuk pergi dari arena perkelahian ini. Usut punya usut, ternyata perkebunan alpukat yang dimaksud adalah milik kekasihnya yang bernama Estrella. Yang saat itu, sang kekasih sedikit memarahi Joe karena sudah nekat bertarung demi kesejahteraan pegawai di perkebunannya. Namun, Joe berkata bahwa apapun akan dia lakukan asal perkebunan peninggalan ayah Estrella ini bisa bertahan. Dan Joe berjanji pula jika kelak dia akan menikahi Estrella. I am gonna ask you to marry me. But it's gotta be perfect. Dari percakapan ini pula lah terungkap jika Joe adalah mantan tentara bayaran Australia yang menguasai beberapa jenis bela diri. Sehingga Joe meminta agar Estrella tak usah terlalu mengkhawatirkan keselamatannya. Dan kebetulan karena saat itu bahan makanan habis, Joe pun diminta untuk mengawal seorang pegawai bernama Marco guna belanja persediaan bahan makanan di pasar terdekat. Lopez says you are unbeatable. The coffins. Lopez tells stories. I wish I could fight like that. Di tengah perjalanan, Marco berbicara soal pertandingan ilegal yang dijalani oleh Joe. Namun Joe enggan untuk membahasnya. Tetapi jelas, Joe merasa berhutang budi pada ayah Estrella yang telah menampungnya di perkebunan. Terlebih lagi, Joe benar-benar mencintai Estrella. Tibanya di pasar, Joe belanja bahan makanan di lapak yang sebut saja dia Ibu Yanti. Tepat ketika Joe dan Marco hendak pergi dari pasar tersebut, datanglah seorang pria bernama Chavez, anak dari mafia yang menguasai kota ini. Melihat gelagat Joe yang tak suka dengan kedatangannya, lantas Chavez menghampiri Joe dan mengarahkan pistolnya ke arah Marco. Karena tak ingin memperpanjang masalah, maka Joe lebih memilih untuk segera pergi dari pasar ini. Namun naas bagi Ibu Yanti, karena tepat saat Joe dan Marco pergi, si Chavez dengan sengaja menembaknya begitu saja. Tak cukup sampai di situ, rupa-rupanya si Chavez masih merasa penasaran pada Joe yang telah memperlihatkan ketidakhormatan pada mafia penguasa kota, yang dimana pada saat itu juga Chavez beserta pasukannya langsung mengejar Joe dari belakang. Joe sempat tak sadarkan diri, sementara Marco diseret paksa keluar dari mobilnya, hendak dieksekusi mati pada saat itu juga. Joe menghabisi Chavez dan seluruh pasukannya. Setelah itu, Joe meminta Marco agar membantunya mengubur semua bukti dari kejadian ini dan meminta Marco agar merahasiakan semua yang telah terjadi. That stays between us.
I had no choice. Promise me, babe. I won't say a word. Keesokan harinya, Joe tak sengaja bertemu dengan pria Perlente di tengah perjalanan pulangnya dari rumah Estrella. Pria bernama Baptis ini berkata jika dia dan pengawalnya bernama Ruti sedang melihat-lihat kebun alpukat. Karena kebetulan Baptis saat ini sedang mencari lahan perkebunan yang dijual, di momen ini Baptis meminta tumpangan pada Joe untuk menuju ke mobilnya. Melihat pria dengan dandanan necis seperti Baptis, wajar saja jika Joe mengira bahwa Baptis adalah ayah dari Chavez, seorang anak mafia yang telah ia habisi. Khawatir dengan keselamatan Estrella, maka saat itu juga Joe mengajak Estrella untuk segera pergi dari perkebunan tanpa mengatakan apa alasannya. Tak lupa Joe mengabari Marco atas apa yang sedang terjadi. Namun semua sudah terlambat karena saat ini Baptis ada di depan pintu rumah Estrella. Hello again, Giacomo, Fruit and Vegetable Corporation. Baptis memperkenalkan diri sebagai distributor buah-buahan dan sayuran. Di hadapan Estrella, Baptis berkata jika dia berminat untuk memesan alpukat di perkebunan ini. Mendengar hal tersebut, tanpa rasa curiga, Estrella mempersilahkan Baptis untuk masuk ke rumahnya. A good tequila, it's always welcome. Sekalipun Estrella menyambut tamunya dengan keramah tamahan, namun Estrella memohon maaf yang sebesar-besarnya karena dia harus menolak permintaan Baptis sebab Estrella sudah menjalin kerjasama dengan perusahaan lain. Terlebih lagi, Estrella berkata jika saat ini dia akan pergi ke rumah adiknya selama beberapa bulan ke depan. Mendengar hal tersebut, inilah jawaban dari Baptis. I read you were the only daughter. War against the cartels when they tried to take his land. Tensi pembicaraan semakin tinggi tatkala Baptis bertanya tentang bekas tabrakan yang terdapat di mobil Joe dan berkata pula jika saat ini kepolisian federal Meksiko tengah disibukkan dengan temuan jasad anak mafia penguasa kota ini, di mana si bos mafia itu sendiri dikenal dengan sebutan General L. Baptis menegaskan bahwa pihak kepolisian federal menemukan Chavez terkubur bersama dengan berbagai senjata. Brother Ruthie. Kedatangan Ruti di rumah ini semakin memanaskan suasana. Joe merasa bahwa semakin lama mereka di sini, maka akan semakin kacau. Maka saat itu juga, Joe menyuruh mereka berdua untuk pergi. Yang lantas, Baptis pergi dengan meninggalkan nomor handphonenya. Untuk sementara, perkebunan dipercayakan pada Lopez dan sebelum pergi, Joe kembali menghubungi Marco. Namun tak kunjung mendapat jawaban darinya. Khawatir dengan keselamatan Marco, maka Joe dan Estrella menuju rumah Marco terlebih dahulu. Namun tibanya di sana, kedatangan Joe disambut oleh pria berlumuran darah. Maka tanpa pikir panjang, Joe langsung menghabisinya. Firasat buruknya pun terbayar ketika saat memasuki rumah Marco, Joe mendapati Marco sudah dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Oh, Jesus. Sontak saja, Joe minta agar Estrella menunggunya di suatu tempat. Sementara Joe sendiri terpaksa harus membereskan jejak dari semua kekacauan ini. Melihat jasad Marco, Joe merasa berdosa. Namun celakanya Joe, tepat saat itu para keroco mafia tiba di tempat yang sama. Maka tak ada pilihan. Mau tak mau, Joe harus membereskan semuanya. Kedatangan Baptis dan pasukannya semakin memeriahkan suasana, memaksa Joe untuk melarikan diri.
Saat itu juga, Ruti bersama pasukannya berpencar untuk mencari Joe. Namun, nampaknya Ruti lah yang memenangkan undiannya karena pengejaran Ruti berujung di sebuah tempat di mana Joe sudah menunggu kedatangannya. Joe nyaris saja menghabisi Ruti, namun kedatangan Baptis memaksa Joe untuk melanjutkan pelariannya. Saat itu, Joe berhasil melarikan diri dan menemui Estrella yang sudah menunggu kedatangannya di tempat persembunyian. Joe mengajak Estrella untuk memulai hidup baru di kota lain. Namun, Estrella tak mau melepas perkebunan yang turun-temurun diwariskan keluarganya. Sehingga Estrella lebih memilih untuk melakukan perlawanan dan meminta Joe agar mengajarinya sedikit teknik untuk melindungi diri. It's good. It's nice. Let's go again. Come on. Come on. Good. That was good. Di tempat lain, saat itu Baptis menemui utusan dari si bos mafia dan berkata jika ia telah menghabisi Joe. Mendengar hal tersebut membuat Ruti heran dengan kebohongannya. Namun Baptis berkata jika dia punya rencananya sendiri. I have a plan for him. Are you okay with this? Karena tak ada uang sama sekali, Joe memutuskan untuk kembali ke arena pertarungan ilegal dengan menyembunyikan identitasnya. Dan Joe memperkenalkan dirinya sendiri dengan sebutan The Farmer. Di pertandingan pertamanya, Joe membuat sang promotor merasa puas dengan kehebatannya. Namun tepat saat Joe memulai pertandingan kedua, nama The Farmer sampai pula ke telinga Baptis yang mengundang kedatangan Baptis di tempat itu. Yang lantas Baptis membawa Estrella untuk dijadikan tawanannya. Estrella! Estrella, move! Show me what you got, El Granjero! Your problem! Estrella! Karena tak ada pilihan lain, Joe mau tak mau lagi harus berhadapan dengan pasukan mafia secara langsung. Sehingga uang hasil pertandingannya juga dipergunakan untuk mempersenjatai dirinya. Namun, si penjual senjata ilegal ini dengan sengaja menjual senjatanya dengan harga yang sangat mahal dan mengancam bahwa dia akan menghabisinya. Mendengar hal tersebut, Joe mulai hilang kesabaran. Rupa-rupanya saat ini perkebunan Estrella diduduki oleh pasukan mafia. Joe yang sudah membulatkan tekadnya menyelinap ke perkebunan dan menghabisi para kroco mafia satu persatu. Dengan mudah, Joe berdiri di hadapan Baptis dan juga Ruti. Yang lantas, Joe menyuruh Baptis agar menghubungi si bos mafia untuk segera datang ke perkebunan ini. Namun, saat Ruti melepaskan Estrella berkata jika Baptis bukanlah seperti yang Joe kira. Karena tiba-tiba Baptis dengan sengaja menghabisi Ruti. Dari sinilah terungkap jika Baptis adalah pengusaha yang selalu diperalat oleh Jenderal L dan sudah muak melakukan berbagai pekerjaan kotor untuk mafia tersebut. Dan Baptis kini lebih memilih untuk bertaruh dengan berpihak pada Joe guna bekerja sama untuk melenyapkan mafia yang meresahkan di kota ini. Tepat saat itu, si bos mafia pun datang dengan membawa seluruh pasukannya. Dan inilah sosok si bos mafia yang dimaksud, dimana saat itu Joe berkata bahwa dia akan menawarkan sebuah kesepakatan yang akan sangat menguntungkan Jenderal L. Dan entah apa yang ada di pikiran si Jenderal, dengan bodohnya dia berdiri begitu saja. Sehingga saat Joe membuka pintunya,
Joe dengan mudah menghabisinya. Pasukan mafia yang kehilangan sosok pemimpin sontak saja membabi buta menembaki mereka. Namun tak diam begitu saja karena Joe dan Baptiste melakukan perlawanan. Tak ketinggalan juga dengan Estrella yang membajak sebuah senapan mesin dari tangan keroncong mafia. Sementara Joe dan Baptiste mulai keluar dari rumah Estrella dan berpencar untuk menghabisi pasukan mafia yang mendatangi mereka. Pada akhirnya, ketiga orang ini berhasil membantai seluruh pasukan mafia. Selepas semuanya berakhir, seluruh pegawai perkebunan pun datang untuk membersihkan perkebunan ini. Sementara Baptiste pergi dengan menghirup udara kebebasannya yang selama ini selalu berada di bawah bayang-bayang mafia. You look after yourself. It is not Estrella for you. Di penghujung film, Joe memenuhi janjinya untuk menikahi Estrella, di mana saat itu Joe melamar Estrella dengan berbekal pin granat. Dan film pun berakhir.